Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Fati dan hanya 13. Di sini saya akan mengeluarkan video mengenai tugas uas saya yang berjudulkan Gejala Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Sebelum lebih lanjut untuk membuat materi saya, apakah itu analisis? Analisis adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada metode, yang keempat ada strategi, yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah sebuah data yang digunakan untuk memvalidasi dokumen kependudukan dalam aplikasi digital sebagai identitas yang bersangkutan. Pada waktu COVID-19, Indonesia membawa dampak besar bagi masyarakat seluruhnya. Maka dari itu semua, pelayanan administrasi dilakukan secara online termasuk pembuatan IKD tersebut. Pelayanan IKD tersebut juga menjadi penghambat ketika COVID-19. Kemendagri berupaya melakukan uji coba secara bertahap yang bagaimana telah diterapkan di lingkungan masyarakat yang nantinya data tersebut tidak lagi dicetak atau dalam bentuk fisiknya di dompet, melainkan data disimpan di smartphone. Namun, misalnya ada masyarakat yang sangat kesusahan membuat IKD secara digital atau tidak punya smartphone, Dukcapil siap membantu dan melayani atau layanan manual seperti sekarang. IKD sudah diterapkan di 514 kota atau kabupaten sehingga masyarakat akan sangat dimudahkan. IKD juga tidak bersifat wajib, tetapi dalam jangka panjang diharapkan akan beralih ke pelayanan digital semuanya. Hal ini berlaku khususnya untuk kalangan milenial yang sebagian besar sudah terbiasa menggunakan ponsel pintar atau smartphone yang digunakan dalam beraktivitas sehari-harinya, tetapi ada saja Dukcapil yang memberikan pelayanan masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat juga berharap kepada pemerintah agar dapat melihat kondisi di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk menggunakan IKD tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah yang isinya yaitu literasi digital masyarakat. Yang kedua ada pelayanan Dukcapil yang kurang memuaskan bagi masyarakat. Yang ketiga ada metode. Saya menggunakan metode SWOT. Kerangka ini menurut Albert Humphrey yang telah memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa tahun 60-70 dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune. Untuk pengumpulan data ini menggunakan metode tersebut harus disertakan bukti foto atau dokumentasi hasil wawancara, catatan yang cukup valid, dan pendukung lainnya agar penelitian ini juga relevan. Metode SWOT yang artinya S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunity atau peluang, T, threat atau ancaman yang harus sesuai fakta di lapangan tanpa ada plagiasi atau kopas dari orang lain. Di dalam metode SWOT ada 4 elemen. Yang pertama kekuatan. Kekuatan yang pertama isinya ada IKD pelayanan dilakukan secara online, tidak perlu datang ke kantor. Yang kedua tidak memakan waktu yang lama. Yang ketiga bisa dilakukan di mana saja. Kedua ada kelemahan yang isinya yang pertama ada pelayanan lambat dan kurang memuaskan. Yang kedua kurangnya masyarakat paham tentang digital. Yang ketiga kurangnya koordinasi antar petugas. Yang ketiga ada peluang yang isinya kemajuan digital yang semakin canggih. Yang keempat ada ancaman. Yang pertama ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai smartphone. Yang kedua masyarakat masih ragu menggunakan IKD. Bahasan yang keempat ada strategi IKD. Yang pertama kita harus mempunyai smartphone. Yang kedua kita harus menginstal aplikasi IKD di Google Play Store. Yang ketiga lalu kita masukkan NIK atau nomor telepon yang masih aktif. Yang keempat kita menetes wajah agar teridentifikasi. Yang kelima lalu scan QR yang dilakukan di Dukcapil terdekat. Yang keenam jika berhasil cek email atau nomor telepon yang masih aktif, masukkan kode captcha untuk mengaktifkan IKD. Yang ketujuh sudah selesai. Pembahasan yang terakhir yakni kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga harus turun lapangan atau pegawai dari Dukcapil melihat langsung apakah masyarakat ada yang mempunyai smartphone atau tidak. Jika tidak, pegawai harus membantu masyarakat yang tidak mempunyai smartphone atau membuat IKD secara offline di kantor. Dan apabila ada salah satu masyarakat atau warga yang kesusahan dalam membuat IKD, harap dibimbing dengan baik agar masyarakat paham apa itu IKD dan bagaimana caranya atau tahapan membuatnya. Pemerintah juga harus memberikan alat yang cukup untuk membuat IKD secara offline di kantor Dukcapil terdekat, yang mana memang membutuhkan alat tersebut, dan pegawai harus bisa bekerja sama antar pegawai biar tidak terjadi penimbunan IKD secara offline terlalu banyak. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.